mengorbankan karir di TNI Angkatan Darat dan memilih bergabung dengan kelompok separatis TPNPB OPM. Tak disangka mantan prajurit berpangkat prajurit 1 ini hanya mendapatkan rasa kecewa yang mendalam. Tak hanya rasa kecewa, tapi nyawa pun melayang sia-sia. Itulah nasib naas yang dialami Ratu Luki Matuan atau Lukius Heluga. Luki Matuan sebelum bergabung dengan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya Kemabu tercatat sebagai anggota prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 1 dari Batalion 410 Alugoro dan kabur dari tugas sejak Februari 2021 dengan membawa kabur 2 buah magasin dengan total amunisi 70 butir dan bergabung dengan kelompok KKB. Tepatnya TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya yang saat itu di bawah komando Panglima Sabinus Waker. Saat bergabung dengan KKB, Luki Matuan menggunakan nama samaran Kasar Kemabu sesuai dengan nama wilayah KKB di mana dia bergabung, Kemabu Intan Jaya. Luki Matuan mendapat posisi sebagai instruktur perang di kelompok tersebut. Hal ini juga pernah disampaikan oleh sang juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya sang mantan prajurit ini tak puas hanya menduduki posisi sebagai instruktur perang, namun punya keinginan untuk bisa menduduki posisi minimal sebagai komandan operasi. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sang Panglima TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya Sabinus Waker dan sang Komandan Operasi Gusbi Waker hengkang dan bergabung dengan TPNPB WPA West Papua Army di bawah pimpinan Damianus Magayogi. Luki Matuan merasa mendapatkan peluang dan sangat berambisi untuk bisa menduduki salah satu posisi yang kosong tersebut. Apalagi ditunjang oleh kemampuan dan pengalamannya saat bergabung di TNI. Namun apa daya, Luki Matuan harus mengubur impiannya dalam-dalam saat juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom mengumumkan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya telah berhasil melaksanakan sidang istimewa. Hasilnya, Undius Kogoya telah terpilih menjadi Panglima serta Apeni Kobogau sebagai Wakil Panglima. Komandan Operasi dijabat Karel Tipagau, Wakil Komandan Operasi Apeletinus Kobogau, Kepala Staf Agus Kogeya, dan Sekretaris Kodap 8 Intan Jaya Amu Yegeseni. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah terima laporan resmi dari TPNPB Kodap 8 Intan Jaya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 telah berhasil melaksanakan sidang istimewa, kata Sebi Sambom dalam siaran persnya waktu itu pada Rabu 10 Agustus 2022. Dan artinya Luki Matuan tak menduduki jabatan strategis apapun dalam struktur sayap militer OPM ini. Jelas hal ini memunculkan kemarahan dan kekecewaan yang teramat dalam bagi seorang Luki Matuan. Rasa marah dan kecewa yang sudah diubun-ubun inilah yang menghantarkan nyawanya sampai melayang. Sekalipun kematian ini sengaja ditutup-tutupi oleh pihak KKB sendiri, kabar tersebut justru kian santer. Kematian Luki Matuan ini pertama kali diungkap oleh keluarganya sendiri. Menurut sebuah sumber terpercaya di kalangan TPNPB OPM Intan Jaya, Luki Matuan tewas ditembak rekannya sendiri sesama anggota TPNPB OPM Intan Jaya karena berebut jabatan Komandan Operasi yang telah kosong. Karena sang Komandan Operasi yang lama Undius Kogoya naik jabatan menjadi Panglima Kodap 8 TPNPB OPM Intan Jaya Kemabu. Untuk lebih jelasnya kronologi kematian Luki Matuan, admin kutip pemberitaan di media Radar Papua. Luki Matuan, mantan anggota TNI yang membelot dan bergabung dengan kelompok TPNPB OPM,
belum diinformasikan kematiannya oleh juru bicara TPNPB Sebi Sambom. Kematian Lucky Matuan ini sempat menjadi tanda tanya besar keluarga, karena keluarga hanya diberitahu melalui telepon seluler dari Undius Kogoya selaku Panglima TPNPB OPM Intan Jaya. Informasi detail kematian Lucky Matuan justru diperoleh keluarga dari anggota TPNPB wilayah Intan Jaya lainnya yang selama ini menjadi tempat Lucky Matuan bergabung. Anggota yang namanya minta dirahasiakan tersebut menyebutkan kalau kematian Lucky Matuan dikarenakan perebutan jabatan Komandan Operasi TPNPB, bukan karena sakit. Kematiannya terkuak berawal dari Lucky Matuan yang akan dijadikan Komandan Operasi Wilayah Intan Jaya menggantikan Undius Kogoya. Namun ada kelompok yang menolak Lucky Matuan menjadi komandan operasi yang berujung dengan keributan. Untuk diketahui, Undius Kogoya sendiri naik jabatan menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya menggantikan Sabinus Waker. Kelompok yang menolak menyebutkan tidak terima dipimpin oleh mantan militer Indonesia karena dianggap sebagai mata-mata yang dipasang oleh Indonesia dan belum murni berjuang untuk Papua. Terjadinya penembakan terhadap Lucky Matuan karena pada saat itu Lucky Matuan bersuara keras akan kembali ke TNI kalau tidak diangkat menjadi komandan operasi. Saat itulah Lucky langsung ditembak oleh salah satu anggota TPNPB Intan Jaya. Waktu itu pihak keluarga masih menunggu jasad dari Lucky Matuan dan pihak keluarga juga mendapat kabar kalau jasad Lucky Matuan sudah dibakar di Intan Jaya sebagai bentuk penghargaan kepada Lucky Matuan. Diketahui, Lucky Matuan atau Lukius merupakan mantan anggota Batalion Infanteri 410 Alugoro, Yonif 410 Alugoro, yang berada di bawah kendali Korem 073 Makutarama, Kodam 4 Diponegoro. Saat ke Lamayuda, Lucky Matuan atau Lukius yang berpangkat prajurit 1 ditugaskan di Papua di bawah bantuan kendali operasi BKO Yonif Raider 400 Banteng Raider pada Agustus 2020 lalu. Setelah dirinya berkhianat, ternyata diketahui saat itu ia menjabat sebagai instruktur perang Komando Daerah Perang 8 TPNPB OPM Intan Jaya Kemabu.